طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati-hati kita di dalam ukhuwah al-Islamiyah. Ya, semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keimanan kita, yaitu al-ukhuwah al-Islamiyah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu dan bapak sekalian, ya, ada Pak Nasril, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Kita sama-sama buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Ibu dan Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat Ustadz, semoga Ustadz sehat juga ya. Amin, amin ya Rabb. Alhamdulillah. Ini tadi ada beberapa yang tidak bisa hadir, ya. Mudah-mudahan ada berapa orang tadi? 3 apa 4 tadi? Ada 4 ya, Bu Lis, Pak Nurdin, Bu Ida, dan Bu Desi. Ya. Baik, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Sebelum ini ya, sebelum masuk ke pelajaran ya, saya ingin memutarkan satu video film pendek terkait dengan pandemi ya. Kemarin kita 2 tahun pandemi, sehingga jadi ada sesuatu yang terbalik ya. Gitu ya. كيك التمر ولا ابو سامي؟ مرحبا سامي غيري. حياك الله، اهلا وسهلا. عرفتني؟ لا والله يلا. افا ابو سامي، نسيت ايام الحجر 21 يوم والكيرم يوم ادق خشمك. ودق خشوم بعد. لا والله ما ذكرت. اكيد ما تعوذ من الشيطان. اكيد. شوف كيف الحين؟ لا كيف الحال؟ الشباب كلهم والله لا تحاسب. لا 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 جو علي. لا ابو ركان وش اصله وسامي الله حياه. تعرفه انت؟ Kedengaran nggak suaranya? Dengar Ustadz. Jelas, cuma ngerti ngomong apa. Dengar sih dengar Ustadz. Ngomong apa ya? Cuma Ustadz. Jadi ulangi ya, sambil diterjemahkan. لا تويت واحد كيك التمر ولا ابو سامي؟ مرحبا سامي غيري. Ini manggil nama. Enggak jelas suaranya. manggil افا ابو nama, سامي، نسيت tapi dia ايام nggak الحجر kenal. 21 يوم
والكيرم يوم ودق خشمك. ودقق شوم بعد. لا والله ما ذكرت. Saya nggak kenal kamu itu siapa. تعوذ من الشيطان. Coba saya pakai masker dulu. كيف الحين؟ Hai. كيف الحال؟ Ini kenal kamu pakai masker. والله ما Udah lama. لا والله لا والله لا قهوة علي لا ابو ركان وش اصدق Namanya Morokan satu. وسامي الله Tapi, حياه Sami. تعرف انت؟ من الاخ؟ ايش دعوه يا عيال ما عرفتوني؟ لا والله. طيب والعيد. Nggak pakai masker kenal deh. Nggak pakai masker nggak kenal. Pakai masker baru kenal. Jadi itulah apa namanya dampak dari pandemi ya. Jadi biasa pakai masker. Jadi kita kenalan tuh pakai masker. Pas nggak pakai masker malah jadi nggak kenal gitu ya. Ya itu mah intermezzo aja mudah-mudahan menyegarkan itu ya. Ya Ustadz. Ustadz, yang saya tanggapi dari cerita itu hanya Thaib aja. Thaib. Kalau saya lah. Tadi kan bilang lah. Lah tak kenal. Iya dia kalau nggak pakai masker malah nggak kenal gitu ya. Kalau begitu coba pakai masker malah kenal. Iya itu ya, intermezzo aja lah itu lah. Ya. Baik ibu-ibu sama Pak Nasril ya kita lanjutkan pelajaran kita kemarin itu. Ustadz bisa aja ya icebreaker-nya ya. Iseng aja Bu. Halaman berapa Ustadz? Iya, ini kemarin ini ada PR ya. Ini gampang sih sebetulnya memberikan membaca dan sudah mengirim, alhamdulillah betul ya. Waktu boleh kalau mau disamakan ya. Hadhihi madrasatun wa tilka tun ya. Nomor 2 zalika himarun wa tilka baqaratun. Nomor 3 adzalika masjidun la tilka madrasatun. Sambil diperhatikan ya, zalika tilka hadza hadhihi. Hadza jamalun wa tilka naqatun ya. Jamalun naqatun. Hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Hadza baitun, hadza baitul muazzini. Nah ini ada mudhof dan mudhof ilaih ya. Kok ininya bentar, ini dia. Hadza baitul muazzin wa tilka hadiqatut tajiri. Ya. Afwan Ustadz, itu halaman 40 ya Ustadz? Betul Bu, halaman 40 ini yang kemarin kita untuk dikerjakan di rumah. Ya PR. Iya. Dari yang kemarin dikerjakan ini ada yang tidak dipahami. Kita review dulu. Ini artinya tadi ada yang mungkin baru tuh jamalun sama nakotun udah ya. Jamalun itu unta jantan ya, kalau nakotun unta betina ya. Makanya pakai tilka. Ini Baitul Muazzin rumahnya Muazzin. Hadiqatut tajiri apa? Kebunnya pedagang. pengunjung pedagang atau pengusaha. Alamin. Aduh. Baik, alhamdulillah. Satu lagi nih. Nah, ini boleh seorang satu nih. Ini memberi di sini perintahnya asyir ya. Jadi memberikan
membubuhkan gitu ya. Membubuhkan ismul isyarah ya. Dia pakai dzalika atau tilka. Nomor 1, ada yang bisa? Titik-titik Tilka. tilka Umun. umun. Nomor 2, Zalika abun. dzalika abun. Nomor 3, Watilka. Zalika kolamun. dzalika qalamun. Nomor 4, Tilka mil'aqatun. tilka mil'aqatun. Nomor 5, Tilka ainun. tilka ainun. Ngerti ya kenapa pakai tilka ya? Ini 2 mata. Kalau yang nggak ngerti ngacung. Saya nggak ngerti. Siapa? Ibu siapa? Mata kan berpasangan. Nah, kenapa pakai tilka ainun? Ainun itu artinya apa? Mata. Nah, mata itu kan ada pasangannya. Lupa ini. Ainun itu kan ada berpasangan. Nah, itu masuknya feminin ya, muannas. Maka memakai tilka. Ya, nomor 6, dzalika hajarun. Nomor 7, Zalika dzalika qamisun. Nomor 8, tilka qidrun. Apa qidrun? panci. Panci, muannas mudzakkar. Panas ya. Nah, jadi pakainya tilka. Kenapa qidrun ini muannas? Karena panas. Panas ya. Panci. Kenapa mu'annas, Ustaz? Yang mana Bu? Yang qidrun? Ya, kenapa? Salah satu ciri mu'annas itu dia panas gitu ya. Yang gampangnya. Panci panas. Panci itu kan panas. Ya. Berarti di situ tilka, Ustaz ya? Tilka betul. Ya, sama dengan asyamsu ya. Asyamsu juga kan panas. Sama an-naru ya, api panas juga. Itu mu'annas. Nomor 9, Zalika. Nafizatun. Apa nakodanya mu'annas? gimana? Nafada. Apa ini Ustaz? Nafizatun. Nafizatun, mu'annas mudzakkar. Mu'annas. Mu'annas. Dipakainya Tilka. Dari saya kalau ada yang Pak, artinya nafidatun apa, Pak? apa? Ada yang tahu? Jendela ya, Ustaz. Jendela ya Bu Ani ya. Jendela. Zalika. Nomor 10, Tilka baqaratun. Nomor 11, Zalika maktabun. zalika maktabun. 12, Tilka tilka naqatun. 13, Zalika muhandisun. 14, Zalika muadzinun. 15, Tilka mumarridun. 16, Zalika barirun. 17, Tilka tilka 18, Tilka tolibatun. 19, Zalika jamalun. 20, Tilka tilka batatun. Dari kata-kata dari kata-kata 1 sampai 20 ini ada yang nggak tahu artinya? Iya Ustaz, saya ketinggalan Ustaz. Tolong Ustaz. Siapa nih Ibu Prapti? Baru masuk Ibu? Iya. Oh enggak. Kamar yang berapa minggu nggak masuk? Oh nggak nonton film dong tadi. Kita muter film dulu tadi. Saya juga nggak nonton film tadi. Ustaz yang 20 itu, yang number 20 itu. Nomor 20 Nih nomor 20. artinya Oh, artinya udah ada di atasnya Ustaz. Di mana?
Artinya sudah ada di atas. Oh, udah ada di atas ya. Oh, Batatan semuanya apa? sudah ada di atas. Bebek. Iya, bebek. Betul. Ya, bebek. Masya Allah. Nakotun, Ustaz. Nah, Unta betina. Unta betina. unta betina. Ya, Bu Prapti bisa ikut mengikuti? Kalau atasnya sudah ada bisa dibaca besok. Atasnya Kalau- saja ada kan? Belum. Belum Atasnya ada Bu Prapti. Belum, Bu Prapti, belum. Oh, kalau belum ya tolong diterjemahkan Ustaz. Kalau sudah ada sih bisa dibaca. beberapa ada. Ini sebenarnya mengulang juga kosakata yang sebelumnya ya. UTR itu. Sebetulnya ini ada semua di atas di Oh atas. ya. Baik, kalau di Cuman atas nggak apa-apa. Cuman ini menyebar ada yang di pelajaran 2, 3, 4 gitu ya. Ya, ada ibu, abu, abun, bapak, kolamun. Ini pelajaran pertama nih kolamun. Pena, milakotun, Sendok. sendok, ainun, Mata. hajarun. Batu. Ini Meja. kemeja. Ini Panci. panci. Ini tadi apa? Jendela. Nafidatun, jendela. Ini Sapi. sapi betina. Ini Meja. meja. Ini Unta betina. unta betina. Ini insinyur ya. Kalau ini kalau dulu zaman ada insinyur diterjemah ini insinyur ya. Sekarang apa ya? Sarjana teknik gitu atau apa? Makanya bisa disebut engineer sih. Engineer. Engineer ini Orang yang ajan. muadzin. Kita sudah jadi bahasa kita muadzin ya. Mumaridhah, Perawat. perawat perempuan tapi ya. Kalau laki-lakinya mumaridun. Ini tempat tidur atau kasur. Ini Kebun. Murid. Mahasiswa. Mahasiswi. Ini unta. Ini Bebek. bebek. Itu Bu Prapti. Nah, Oh cuman iya, baik. ini perintahnya itu diminta menggunakan dalika atau tilka. Nah, itu harus bisa membedakan ya, Ya. antara laki-laki dan perempuan. Ya. Tadi yang rada bingung di sini ainun. Ya, ainun ini karena dia pasangan jadi memakai tilka ya. Sama kidrun. Kidrun juga termasuknya muannas jadi pakai tilka karena dia panas. Panas. Bapak sendiri itu Jamal. Yang mana? 19. Iya, Jamalun. Unta. Cewek. Kalau yang ceweknya ini, Bu. Nakotun. Nah, ini unta betina. Nah, kalau Jamal itu pasti udah untanya jantan. Ya. Iya, nakotun. Nah, ini Ustaz kalau bebek laki-laki. batun ya. Bebek ada sih jantannya batun kayaknya, tanpa tak marbutohnya dihilangin. Dihilangin batun aja ya. Iya, batun ya. Ya, jadi gitu batun. Batatun. Ustadz itu hampir mirip nafizatun dengan nakotun ya. Iya, betul. Hampir mirip. Ya. Tapi kalau dibaca jauh. Ya, tulisannya hampir mirip, ketukar. Ya. Nafizatun dengan nakatun, unta dan jendela. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa membedakan antara penggunaan kata tunjuk ya, atau ismul isyarah ya. Kata tunjuk di bahasa Arab itu ya sama di bahasa yang lain juga, di bahasa ada dua kata tunjuk jauh sama dekat ya, dekat sama jauh. Kita juga ada ini dan itu ya. Ini itu untuk yang dekat, itu untuk yang jauh. Nah, kalau di Indonesia kan ini sama itu aja. Nah, kalau di bahasa Arab itu ada 4 ya. Ya, untuk ininya haza dan hadihi, untuk itunya zalika dan tilka. Itu dibedakan
pada gendernya ya, ada muannas dan muzakkar, dan muannas. Kalau untuk muzakkar atau yang maskulin ya, laki-laki lah gitu ya gampangnya. Kalau untuk yang dekatnya memakai hadza. Ya, kemudian yang untuk jauhnya zalika. Kalau yang untuk kalau untuk yang jauh ya sorry beribet ya, kalau untuk yang dekat ya laki-lakinya hadza, perempuannya hadihi. Kalau untuk yang jauh zalika laki-lakinya dan perempuannya atau femininnya tilka. Itu ya di bab ya sampai bab ini. Nah, Ismul isyarah. Nah, namanya ismul isyarah. Nih ada di bawah. Ismul al-asma'ul isyarah. Al-asma'ul isyarati lil qoribi. Ya. Nah, ini. Haza Muhammadun hadhihi Muhammad. Asma'ul isyarati lil ba'idi. Qorib dekat, ba'id jauh ya. Itu, ini zalika dan tilka. Zalika Muhammadun, zalika Hamidun. Tilka Zainabun. Nah, Zainab kan nama perempuan ya. Ya. Ini kosakatanya sudah al-mumarridah, al-hadiqah, al-batta, al-muazzin, an-naqa, al-baydah. Ini al-baydah tahu ya? Apa itu? Al-baydatu. Telur. Telur ya. Telur. Telur, al-baydatu atau baydatun ya. Tak kira rumah. Baidot. Baitun Bu, rumah. Al-baitu. Ini kebetulan kosakatanya memakai alif lam semua ya. Jadi tetapi kita bisa ubah. Kita bisa ubah ke bentuk nakirah ya. Yang ini jadi maridotun. Yang ini hadiqatun. Jadi merubahnya dengan menggantikan alif lam ya Ustadz. Kita buang alif lamnya ya. Mumarridotun, hadiqatun, battotun, muazzinun, naqotun, baidotun. Nah, ini kebetulan pakai alif lam semua. Jadi al-mumarridatu, al-hadiqatu, al-battatu, al-muazzinu, an-naqatu, al-baidatu. Jadi sekali lagi mengingatkan di pelajaran awal, kalau ma'rifah pakai alif lam, maka tidak boleh lagi memakai tanwin. Pakai an-in-unnya tidak boleh. Tapi kalau tidak pakai alif lam, boleh pakai tanwin ya. Kecuali nanti dia kalau menjadi mudhof. Jadi mudhof ya. Menjadi kalimat majmuk. Ya, alhamdulillah kita bisa masuk ke pelajaran. Atau ada yang ditanyakan dulu ya sebelum masuk ke ad-darsus samin. Artinya apa Ustadz yang barusan? Yang mana Bu? Yang ini? barusan naik lagi. Nah ini, bukan ini. Ini. Oh ini. Al-mumarridatu Rawat. kawan atau suster ya, suka dibilang suster gitu ya. Sampai apa mau? Kates. Al-hadiqatu kebun ya. Hadiqatul hayawan apa jadinya tuh kalau hadiqatul hayawan kebun Binatang. Nah, tidak pakai alif lam tapi dia karena jadi mudhof jadi hadiqatul hayawan kebun binatang. Al-battatu bebek. Bu Prapti sambil nyatet ini. Iya. Al-muadzin udah tahu ya muadzin ya. Yang azan ya. Apa terjemah ini apa tukang azan. Pengadan. Petugas adzan. Ya, kita sudah jadi bahasa kita lah muadzin ya, muadzin aja deh. An-naqatu tadi apa? Unta betina. Al-baidatu telur. Telur ayam sih lebih kepada telur ayam al-baidatu tuh. Ya kayak oke. Kan banyak telur juga ya, ada. Telur ayam dan telur bebek lah mungkinnya yang umum gitu. Tapi kalau di Arab tuh ada bebeknya sih? Nggak ada kayaknya ya? Ada di desa. Ada ya?
Rata-rata ayam sih biasa. Ayam. Bebek itu dari apa Vietnam ya kalau Kambing, banyaknya kambing. kambing. Ya. Ustadz, bagaimana yang kita tanda dengan nakirah tuh? Gimana Bu? Nakirah. Yang nakirah itu yang bagaimana? Nakiroh. Tadi kan ada, ya. Ya, itu di pelajaran awal kita sudah belajar tentang al-ma'rifah dan nakiroh. Nakirah. Ya, jadi suatu kata itu ya selain dia memiliki gender, dia juga bisa berbentuk nakiroh atau ma'rifah. Dari sisi makna, nakiroh itu sifatnya umum. Ya, sifatnya umum dari sisi arti ya. Jadi kalau kita bilang ini mumarridotun, nah itu perawat. Ya. Tapi perawatnya ini umum. Perawat yang mana? Pokoknya perawat aja. Gitu, Pokoknya ya. perawat deh. Itu Perawat. nakirah. Ya. Dia karena dia umum ya, mumarridotun. Nah, jadi nanti ini maksudnya adalah ke penggunaan kata ketika kita menulis, misalkan ketika kita membuat suatu tulisan atau karangan. Nah, penggunaan nakiroh dan ma'rifah ini nanti berpengaruh kepada makna siapa yang dimaksud. Nah, kalau al-mumarridatu ini adalah ma'rifah. Nah, bentuk katanya al-ma'rifah dengan ditandai ada alif lam. Tapi khusus ya Ustaznya. Berarti maknanya itu khusus. Al-mumarridoh. Al-mumarridoh itu berarti perawatnya sudah ditunjukkan perawat itu gitu, perawatnya sudah tertentu gitu. Jadi sudah yang ditujunya ada gitu. Atau rumah atau masjid ya, masjidun sama al-masjidu. Jadi nanti dalam konteks pembicaraan kalau memakai kata masjidun ya, man bana lillahi masjidan. Jadi kan di dalam hadis man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun ya karena Allah sebuah masjid. Ya, masjid yang mana? Pokoknya masjid secara umum. Ya. Banallahu baitan fil jannah, gitu kan? Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan mendirikan itu ya, membangunkan untuknya rumah di surga. Nah, itu kan masjid di situ. Tapi kalau misalnya kita menggunakan al-masjid nakiroh ma'rifah ya, al-masjidu ya. Al-masjidu, masjidnya ada tertentu berarti masjid yang itu gitu, yang di alamat itu gitu, yang di blok. Kalau di komplek mungkin masjidnya yang di blok itu gitu. Sudah ada ketentuannya. Jadi ya gitu. Khusus sudah ma'rifah sudah dikenal gitu. Yang dimaksud itu ada gitu, ada yang dimaksudnya gitu. Mafiroh. Nakiroh ma'rifah ya. Dari sisi mana begitu? Kalau dari sisi tulisan atau bentuk katanya dibedakan dengan alif lam ya dan tanwin. Kalau ma'rifah si katanya itu ditambahkan alif lam di depannya tetapi tidak menggunakan tanwin. Kalau nakiroh dia tidak pakai alif lam di depannya tapi dia memakai tanwin. Begitu Bu. Al-masjidu. Kalau al-masjidu berarti ma'rifah ya. Masjid itu kalau nakirohnya berarti kan masjidun. Kalau ma'rifahnya al-masjid. Masjidu. Ya. Rumah baitun itu nakiroh. Al-baitu itu ma'rifah. Gitu ya Bu? Iya, terima kasih banyak. Itu mengulang bisa lagi nanti kita buka-buka lagi ya, mengulang pelajaran yang sebelumnya. Memang itu disampaikan di awal ya. Iya, saya belum masuk gitu. Mungkin bagi yang kelewat sih jadi bingung ya. Ya, itulah saya belum masuk Ustaz. Iya, alhamdulillah. Insya Allah ya bisa mengikuti. Nah, memang kita sudah ke pelajaran ke-8 adar susaminu. Ini ada sa ya. Adar susaminu. Adar sus
Pelajaran Darsussamin itu transisi sa ke sa itu agak susah juga. Darsussamin. Samin. Sus. Ya. Ya. Kalau yang Ya, belajar dan- tahsin, kalau belajar tahsin nanti dilatih gitu. Sussamin. Ya. Susah ya Ustaz kasih Samin. tip ke saya. Tujazauna. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Samin. tujazauna sama ja sama za gitu. Adar Sus-samin. Bacanya gitu ya. Ini pelajaran ke-8. Nah, pelajaran ke-8 ini contoh yang pertama, hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Jadi ini melanjutkan ya, melanjutkan Tajir. dari contoh kalimat ismul isyarah ya. Jadi kalau begini, kalau hanya sampai hadzal rajulu saja ya, hadzal rajul ya, apa laki-laki ini ya. Nah, ini jadi tidak sempurna kalimatnya gitu. Jadi kalau ingin hanya seperti ini, kita menggunakannya tidak hadzal rajulu tapi hadza Rajul. rajulun. Ini seorang laki-laki Laki-laki. tanpa nakiroh, tanpa alif lam, tanpa nakiroh, tanpa alif lam. Kalau mau hanya dua kata ini, dua hadza dan rajulun, ya. Jadi hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Tetapi kalau hadza rajulu, Jadi tambah lagi yang lain. laki-laki ini, nah jadi belum selesai kalimatnya. Maka harus menggunakan predikat di depannya, yaitu tajirun. Hadzal rajulu tajirun, baru sempurna. Laki-laki ini Kaya. kaya. Wa dzalikar rajulu tabibun, dan laki-laki itu Dokter. dokter, seorang dokter. Jadi ini yang tadi nyambung dengan nakiroh dan ma'rifah ya Bu. Jadi ketika hadzal rajulu ini tidak ditambahkan predikatnya, maka kalimatnya menjadi tidak sempurna. Di sini ada penjelasannya ya, bahwa ini muncul ya. Ya. Jadi dalam bagian pelajaran ini ya mengatakan ini buku. Dalam bahasa Arab kita lihat hadza kitabun, ini buku. Berarti ini sebuah buku. Nah, sekarang kalau kita hadzal kitabu, berarti buku ini. Nah, jadi kalimat ini bukanlah kalimat ya. Untuk membuatnya menjadi sebuah kalimat, kita harus menambahkan predikat. Ya, jadi misalkan hadzal kitabu kabirun. Ya, dan ini sama dengan yang ini tadi, hadzal rajulu tajirun. Nah, buku ini baru. Nah, semua kata ganti petunjuk, isim isyarah ya, demonstratif pronoun ya, dapat digunakan untuk model kalimat ini ya. Inilah contoh-contohnya. Ya, yang ini, yang di sini ya. Baik, begitu ya penjelasannya sekali lagi. Iya. Di pelajaran ke-8 ini kita sudah mulai membuat kalimat yang ya sebuah kalimat ya. Kalau begini, kalau hanya dua ini di penjelasan itu bukan kalimat ya. Ini bukanlah kalimat kalau hanya seperti ini. Kalau mau jadi kalimat gini aja gitu. Ya. Karena secara arti ini sebuah buku. Nah, kalau pakai nakiro, buku ini titik, kan bingung gitu ya. Maka Ustaz, ini kan berarti ada dua ya Ustaz, hada dan al-kitabu. Berarti kalau hada kan ini, al-kitabu kan itu sebuah buku. Berarti kalau misalkan gabung, tanda penunjuknya yang dijadikan hanya satu, Ustaz. Bukan masalahnya bukan di kata petunjuknya Bu. Jadi kalau hadanya tetap sama.
Masalahnya di kalimat kata setelah hadzanya itu sendiri. Kalau menggunakan hadza kitabun, ya, secara arti ini sudah lengkap. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah kalimat yang sempurna, ya, kalimat yang bermakna, ya. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Tetapi kalau kitabnya memakai alif lam, hadzal kitabu, ini jadi gantung. Jadi gantung. Karena secara makna, secara terjemahan, jadi buku ini. 16. Buku ini. Kalau ini sebuah buku. Tapi kalau buku ini jadi ngegantung, maka harus untuk menjadi sebuah kalimat, ya kalimat sempurna lah katakan. Hadzal kitab, maka harus pakai predikat tadi. Predikatnya apa? Ya kasih keterangan. Hadzal kitabu. Nah, apa aja kesan, bisa jadidun, bisa rohisun, bisa ghaliyun, bisa apa? Maksurun, ya. Masih ingat maksurun apa? Rusak. Nah, maksurun. Nah, yang intinya ada predikatnya di setelah hadzal kitab itu. Ya. Seperti itu. Makanya contohnya ini ada zalikar rajulu muhandisun. Laki-laki itu seorang insinyur. Kalau nggak ingin pakai muhandisun, kita inginnya menunjukkan seorang laki-laki. Zalika rajulun itu seorang laki-laki. Nah, Ustaz, berarti itu ada hubungannya dengan nakirah juga ya? muhandisunnya betul. Ya, nanti kalau ini perempuan, ininya harus perempuan juga. Nah, ini hadhihi sa'atu jamilatun. Nah, betul Bu, nyambung dengan ini ya. Kalau ini yang dibicarakan adalah sa'ah. Ya, as-sa'atu, subjeknya ya. Subjeknya as-sa'atu. As-sa'atu jam tangan, dia bentuknya perempuan. Ya, atau feminin muannas. Maka kata tunjuknya, ya, ismul isyarahnya memakai hadhi. Kemudian karena ininya cantik, ya apa? Bagusnya memakai bentuk muannas juga. Kalau baru misalnya hadza sa'atu Jadidatun. nah, betul. Hadza sa'atu jadidatun. Nah, gitu. Kemudian ini contoh yang lain, tilkal mumarridatu minal yabani. Ya. Apa tuh? Suster itu dari Jepang. Nah, kalau suster itu dari Jepang. Intinya ini ada keterangan di sini, ada predikat ya. Kalau dari sisi apa namanya? Apa istilahnya itu? Keterangan minal dari SPOK-nya ya predikatnya terbuat dari keterangan tempat ya. Suster itu dari Jepang. Begitu ya. Nah, kita coba kembali ke sini ya. Jadi kalau sudah bab 8 ini nanti PR-nya PR-nya adalah saya tulis bahasa Indonesianya. Nah, ibu-ibu suruh bikin, ibu bapak suruh bikin bahasa Arabnya. Ya. Baik, kita sama-sama baca ya. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Wadzalika rajulu tabibun. Dzalika rajulu Tabibun. Ismut tajiri Muhammadun. Ismut tajiri Muhammadun. Apa nih? Mahmudun. Mahmudun. Muhammad, Hamid, Mahmud ya, hampir sama ya. Ulangi. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Wasmut tabibi Sa'idun.
Ini bentuknya lain lagi, menggunakan kalimat majemuk atau kata majemuk atau mudhof ilaih. Ya. Di sini ismut tajiri mahmudun. Kalau ismut tajiri aja kan enggak itu ya, enggak sempurna. Ismut tajiri, nama pedagang itu Mahmud. gantung gitu ya, ngegantung. Maka harus ada pelengkapnya atau predikatnya, yaitu mahmud. Ismut tabibi, dan nama dokter itu makanya pakai saidun ya. Ustaz, at-tajiri itu biasanya alif lam itu at-tajiru. Apa karena ada isnya? Betul, karena ada ismu, Bu. Di sini ini termasuknya kata majemuk ya, atau mudhof dan mudhof ilaih yang sudah pernah kita pelajari ya. Ustaz, tolong Ustaz, mudhof itu saya pun enggak, karena enggak masuk, enggak tahu. Oh, Mudhof. Bu Rusnizar ya, baik ya. Kita boleh nanti kita bahas lagi ya tentang mudhof dan mudhof ilaih. Ibu bisa baca juga di situ, Bu, kalau ini ya. Mudhof itu, jadi mudhof dan mudhof ilaih itu saya ini lagi istilahnya selewat ya. Lumayan cukup panjang soalnya berapa kali pertemuan kita ya bahas mudhof dan mudhof ilaih. Itu kata majemuk ya, artinya dua kata atau lebih ya, gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu makna ya. Di sini ada ismu dan at-tajiri ya, itu digabungkan nama dan ini artinya nama, at-tajiri namanya artinya pedagang, nama pedagang atau nama pengusaha ya. Nah, ini dua kata digabung menjadi satu makna. Hanya di dalam aturan grammarnya, aturan penulisannya, bahwa yang kata pertama itu disebut mudhof ya, dan kata yang keduanya disebut mudhof ilaih. Mudhof ya, aturannya dia harus nakiroh, tetapi tidak boleh ditanwin. Nah, gitu ya. Ya, Bukan ismun ya, ismu ya. Bukan ismun ya, tidak boleh ismun atau al ismu gitu, tidak ya, tidak boleh. Dia tidak boleh pakai alif lam ya, tapi juga tidak boleh ditanwin ya. Makanya di sini ismu, tidak ismun. Nah, nyambung karena dia ada ikutannya, yaitu mudhof ilaihnya. Nah, mudhof ilaihnya kata-kata keduanya itu dia boleh nakiro, boleh ma'rifah, hanya harokat akhirnya harus kasro, harus jar ya. Nanti ke depan itu jarnya tidak melulu kasro, tidak harus kasro gitu. Jarnya itu bisa jadi dengan tanda lain. Tapi lah untuk lebih gampangnya kita kasro dulu aja. Makanya di sini ismu tajiri bukan ismu tajiru gitu, atau ismu tajiro. Di sini disebut mudhof dan mudhof ilaih itu harkatnya itu harus di bawah ya. Harus di kasroh ya. Itu selintas ya, Bu. Nanti kita bisa ini lagi. Kalau nggak salah di grup sudah ada itunya. Boleh dibaca, boleh dibuka nanti. Ya. Kebudayaan kalau mungkin belum dapat itu materinya. Maaf, Ibu Cut Rusnizar baru bergabung. Iya, Bu. Silakan bergabung di WAG kelas bahasa Arab, nanti saya bagikan ulang. Boleh Ustaz. Ya. Makasih banyak ya. Jadi baru pertama banget, Bu, hari ini. Udah sekali baru, 2 kali dengan ini. Iya. Sama saya juga gitu. Bu Marlini juga. Iya, memang ya kalau memang agak ketinggalan, memang ini nyambung ya, karena materinya tuh materinya berkaitan antara bab satu dengan bab lain tuh nyambung, dia ada keterkaitan ya. Maka ketika ketinggalan satu bab itu ya memang bikin ini harus bisa ngejar. Maaf Ustaz ya, banyak tanya nih. Ya, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa ikut terus insya Allah ke depan. Afwan,
Dikejar di YouTube kan semua serinya ada. Oh iya, boleh di YouTube, boleh tuh. Di YouTube. Mudah-mudahan bisa mewakili juga tuh. Ditonton. Aduh. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tadi ini bentuk katanya beda, agak berbeda dengan di atas. Kalau yang di atas ini dia memakai ismul isyarah ya. Hadza wa dzalika. Yang kedua ini menggunakan bentuk yang mudhof dan mudhof ilaih. Lanjut, hadzal baitu litajiri. Wadzalikal baitu littabibi. Ini udah beda lagi dalam predikatnya ya. Kalau tadi predikatnya atau khobar, istilah khobar mubtada ya. Mubtada dan khobarnya, ini khobarnya ya. Kalau ini tadi pakai kata sifat ya. Ini pakai nama isim alam, nama orang. Kalau ini pakai bentuk jar majrur ya, pakai bentuk huruf jar yaitu li. Ya. Ini ada dua kata juga, li sama at-tajiri. Sambung. Li dan at-tabib. Jadi al-baitu rumah Itu ini ini litajiri. untuk kepunyaan. Li di sini bukan untuk tapi lilki ya. milik ya, milik. Lil milki. Seperti kemarin dijelaskan alhamdulillahi. Jadi di surat Al-Fatihah alhamdulillah. Segala puji Allah. Jadi li ini milik ya, kepunyaan lah kalau kita menerjemahkannya. Rumah ini Milik orang kaya. punya orang kaya. Dan rumah itu punya Dokter. dokter. Dan rumah itu punyanya dokter. Ya, yang punyanya dokter. Baik. Nah, yang keempat. Baitut tajiri. Baitut tajiri, ya, sama-sama baca. Baitut tajiri. Baitut tajiri Amamal masjid. amamal masjid. Baitut tabibi. Baitut tabibi Khalfal madrasati. khalfal madrasati. Amama di depan, khalfa di belakang. Coba apa artinya kira-kira? Rumah orang kaya. Rumah pedagang di depan masjid dan rumah di belakang sekolah. Rumah siapa yang di belakang sekolah? dokter Rumah pengusaha itu di depan masjid depan masjid, dan rumah dokter itu sekolah. Di belakang. tapi itu yang saya ucapkan tuh bukan terjemahan dari hada ya atau dalika ya, tapi terjemahan biar enak aja. Tambahan aja, rumah pengusaha itu tapi biar jelas nggak usah pakai itu ya. Rumah pengusaha Di depan di depan masjid. masjid dan rumah Di belakang sekolah. sekolah. Tapi ini pakainya nakiroh ya, jadi maksud yang dimaksud pengusahanya emang tertentu, makanya pakai itu. Ya, pengusaha yang mana ya? Yang itu gitu. Jangan Jadi, nambah-nambah ya Ustaz. yang depan masjid. boleh biar nggak bingung ya. Rumah pengusaha di depan masjid dan rumah dokter di belakang sekolah. madrasah. Sudah mulai bingung Ustaz. Ya, makanya harus pelan-pelan ini ya. Karena kalimatnya sudah mulai panjang ya. Apalagi saya Bu Mursida ketinggalan 2 minggu. Iya. Mudah-mudahan tambah semangat Bu, rajin. Kalau yang ketinggalan jangan malah jadi ini ya. Jangan malah jadi Nggak mau belajar lagi. Insya Allah bisa ngikutin.
Yang enak yang lama diulangi lagi. Siap, nggak apa-apa. Nanti setiap ini kita ulangi, nggak apa-apa. Kita diulas lagi sambil review. Lanjut, liman hadhi, sampai sini dulu aja ya. Liman hadhihi sayyaratu. Siapa Liman hadhihi orang syayaratu punya mobil? Liman tilka. waliman tilka Liman. Apa coba? Liman hari sayyaratu siapa harus mobil ini Bentar ya. punya apakah ini ini apa mobil? Ya, mobil itu. Sayyaratu waliman tilka sayyaratu. Awalnya gitu ya, waliman tilka sayyaratu. Tapi ini bisa juga untuk efektivitas sayyaratunya cukup disebutkan sekali. Tilka itu ya, tilkanya ini kembali ke sini. Ke sayyaratu. Tilkanya kembali ke sini. Sayyaratu. Dan hadhihi sayyaratu waliman tilka ya. Artinya apa nih? mobil siapa ini dan mobil siapa Kegiatan itu siapa? Oh, mobil ini Dan punya punya siapa? siapakah mobil punya ini? siapa mobil ini Dan punya siapakah yang itu? Ya. Jadi mobilnya ada dua, yang ini dan itu gitu ya. Nah, ini jawabannya. Ya, sama-sama baca ya. Hadhihi sayyaratu Hadhihi sayyaratu syayaratu lit-tabib. lit-tabibi. tilka Lit-tajiri. Tilka litajiri. Tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu Hadhihi sayyaratu syayaratu minal jabani. minal yabani Wa tilka wa tilka min Amrika. min Amerika Jadi mobil siapa yang dari Jepang dan mobil siapa yang dari Amerika? dokter dari Jepang pedagang pengusaha dari Amerika Betul. Ini kenapa Amerika enggak? Kan min, kalau habis min kan harus di jar ya, harus di kasroh ya. kan ini Iya, ada yaknya. tetap yang tidak bisa dirubah Itu tetap Amerika. Di sini ada penjelasannya ya. tidak bisa dirubah Tidak bisa dirubah. Di sini ya. Kita telah mempelajari ya, nomor 2 nih. Sama-sama baca ya. Kita telah mempelajari bahwa akhiran kata yang biasanya adalah u. Jadi kalau berdiri sendiri kan u ya. Baitun, madrasatun dan lain dan seterusnya. Dan berubah menjadi i setelah kata depan ya, setelah kata depan huruf jar. Ya. Kayak tadi minal baiti, minal madrasati, fil baiti, nah, lil ya tadi lillahi, lit-tabibi ya. Dan apabila kata bendanya adalah menunjukkan milik atau mudhof ilai, tadi ada 2 ya. Mudhof ilai juga jar ya. Al baitu jamilun, ya, rumah ini indah. Bilalun fil baiti, ini yang dimaksud contohnya tadi. Ya, Bilal ada di dalam rumah. Hadza miftahul baiti. Ini yang mudhof dan mudhof ilaih. Ini kunci rumah. Nah, kemudian tadi yang terkait Amerika, kata yang berakhiran a yang panjang atau ada matnya tidak memiliki akhiran, keadaannya tetap tidak berubah. Jadi hadhihi Amrika. Ya. Ana min Amrika. Huwa Roisu Amrika. Ini hadhihi Amrika. Kenapa hadhihi ya Amrika ya? Panas mungkin. Amerika panas. Bentar. Saya juga ini belum tahu nih kenapa dia memakai hadhihi ya Amerikanya. kan ada Kan ada panas.
Tangga aja Bu Nani. Hujan kan? Ada salju. Saya Yang ceritain panas, dulu kenapa Amerika yang hadhi. panas perempuan semua. Cuman di sini bahasanya adalah terkait dengan Amerikanya. Ini kan kalau hadhi harusnya kan ya. Kan hadza miftahun ya. Harusnya kan hadhi amriku kan. Ya. Ana min Ameriki harusnya kan. Ameriki. Gua roisu Ameriki Ya, juga ya. harusnya. Tapi di sini Amerika. aturannya adalah ya kata yang berakhiran a yang panjang tidak memiliki akhiran, keadaannya tetap ya. Ya, seperti Indonesia. Indonesia ya, Indonesia. Jadi Di Indonesia Indonesia nulisnya Indonesia. Gitu. gimana nulis Indonesia. Indonesia? Indonesia kan Indonesia. Indonesia kalau Ambu, panggilnya Indonesia. ni sia gitu ya. Nah, itu Indonesia. Indonesia juga sama nih. Dia tidak berubah. Min aina anta? Ana min Indonesia gitu. Ana min Indonesia. Jakarta gitu ya. Jakarta. Ya, tidak Jakarti ya. Jakarta. Ustaz kalau Yaban itu bisa berubah ya, Yaban. Nah, kalau Yaban, ini kan aturannya begini Bu, yang ini. Yang mana? Nah, Yaban. Tidak ada yang matnya. bentuknya seperti inilah. Yabani. Yang bentuknya ini aja akhirannya. Ya. Kalau Yaban kan tadi enggak ya, Yaban. Nggak ada nunnya ya. Berarti kalau Yaban itu tetap berlaku huruf jar ya Ustaz ya. Minal Ya. ya. Yaban, Hindi, apa lagi nih? Kayak Faransa enggak itu Faransa. Faransa tuh panjang kalau Perancis ya. Swiss nggak bisa juga ya. Faransa. Faransa. Iya, begitu Bu, Bapak. Silakan kalau mau bertanya dulu deh. Jangan dulu panjang-panjang. Yang tetap tidak berubah itu tadi goiru apa tadi dibilangnya Ustaz Bapak? Yang ada mat ya. Mana? Nggak ada istilahnya, belum dikasih tahu istilahnya. Mabni sih kalau itunya. Kalau istilah itunya mabni itu. Tidak berubah. Mabeni ya. Ini tetap ya. Ya, itu kholfa di belakang dan amama di depan ya, kata benda isim, kata benda atau isim yang mengikutinya juga berakhiran i ya. Al-baitu khalfal masjid ya. Al-baitu khalfal masjidi ya. Hamidun amamal mudarrisi ya. Rumah itu berada di belakang masjid, Hamid berada di depan guru. Untuk khalfa dan amama sama, kata setelahnya menjadi huruf jar juga ya. Jadi di kasor juga. Kemudian ini kok ada jalasa ya di sini, kalau saya nggak ada. Oh di sini nanti di berikutnya. Ini ada jalasa ya, duduk ya. Dia bentuknya pasten. Telah duduk. Kata kerja bentuk lampau ya. Aina jalasa Muhammadun, di mana Muhammad duduk. Ya nanti ini mungkin bahasanya nanti ya. Setelah yang ini. Sampai sini dulu deh. Ustaz, Amerika itu termasuk mabni ya? Ya, betul. Mabni. Mabni. Mabni itu apa? Mabni itu dia tidak berubah. Tetap Kan bahasa. di dalam bahasa Arab itu semua kata benda ya, ataupun kata benda lah, benda hidup, benda itu bisa berubah akhiran, berubah harokat akhirnya ketika ada yang mendahului sebelumnya. Ya. Misalnya tadi ada fi, ada min, ya, ada ala, ataupun ada mudhof di depannya gitu. Nah, itu berubah menjadi jar, ya, ataupun nanti ada bisa berubah juga menjadi fathah gitu. Nah, kalau mabni itu tidak terpengaruh oleh kata yang ada di depannya. Seperti ini min Amerika. Nih harusnya kan kalau setelah min
itu harusnya kasroh kan? Iya. Harusnya min amriki, tapi Amerika ini karena dia mabni atau tetap, dia tidak berlaku untuk Amerika ini. Tetap aja Amerika aja, dia tidak berubah. Tidak menerima perubahan. Ya. Menerima Kalau yang perubahan. menerima perubahan kan mu'rob ya namanya. Kebalik lawannya mabni. Apa Ustaz? Mu'rab. Mu'rob. Berubah. Ya kalau seperti al-madrasah gitu kan. Sayyaroh, yaban itu namanya mu'rob ya. Jadi dia bisa berubah harokatnya. Harokat akhirnya. Nah, ya seperti Amerika tadi apa lagi dan lain-lain. Ada selain nama negara juga ada beberapa nama orang ya, Aisyah gitu ya. Aisyah, Fatimah itu tidak menerima Perubahan. tidak menerima perubahan. Kecuali domah sih bisa kalau domah ya. Kalau Aisyah sama Fatimah masih bisa domah dia. Tapi dia tidak bisa ya, jadi yang menerima perubahan juga ada yang dia domah sama fathah bisa, tetapi untuk kasroh tidak bisa gitu. Untuk jar dia tidak bisa. Seperti Fatimah sama Aisyah lah, gitu. Tidak bisa Fatimati atau Aisyati. Maka diwakili. Biasanya kalau tidak bisa, maka diwakili oleh fathah. Seperti di hadis itu tidak ada an Aisyati, gitu nggak ada. Di hadis itu rata-rata kalau an Aisyata radhiyallahu anha gitu ya. Jadi harusnya Aisyati, cuman karena tidak boleh, akhirnya diwakili kasrohnya oleh jarnya oleh fathah. Itu sudah jauh ya bahasanya nanti. Ini aja dulu untuk Amerika. Kita kembali ke sini ya, intinya untuk pelajaran ini kita mengenal ya kalimat yang sempurna. Sempurna ya, seperti tadi ya. Jadi menggunakan gunakan kata yang ma'rifah ya, dengan diawali oleh isim isyarah misalnya ya, itu harus ada predikat yang mengikutinya ya. Ya, inilah yang disebut dengan al-mubtada dan khobar mubtada ya. Khobar. Ya, jadi kalau yang kalimat sederhananya misalnya tadi yang ini ya. Yang al-baitu jamilun misalnya ini ya. Nah, aslinya itu kalau yang sederhananya al-baitu jamilun. Ini al-mubtada, ini khobar ya. Al-baitu jamilun. Ya, al-baitu jamilun. Kalau sayyaratu jamilatun gitu ya. Nah, ini yang sederhananya. Tetapi kalau ini sudah dibuat majemuk ya. Ya, dibuat majemuk tadi ismu tajir. Bisa aja al-ismu ya. Al-ismu apa gitu ya, itu bukan mahmud. Misalnya ar-rajulu tajirun bisa aja ini tanpa hadza misalnya ya. Gimana? Misalnya tanpa hadza ya. Ar-rajulu tajirun, laki-laki itu seorang laki itu pengusaha. Tapi kalau memakai hadza ya sama juga. Dia ada yang ditunjuk gitu ya, karena itu isim isyarah. Jadi sudah mulai kompleks ini ya, apa? Sudah mulai, bukan kalau kompleks sih juga enggak, sudah mulai mulai susah. Ini sebenarnya terdiri dari 3 kata sih, hadza, ar-rajulu sama tajir. Ini juga 3, ar-rajulu sama tabib. Ini baru 3 kata Bu ya. Baru 3. Laki-laki ini seorang pengusaha gitu kan, baru segitu. Belum ini.
Ya. Belum rumit banget lah, insya Allah. Kayaknya saya mesti ngulang 10 kali itu. Iya. Pak Ustadz nggak rumit kan kita ya rumit. Ustadz boleh nggak ditukar haza dengan rajulu itu? Ar-rajulu hadza, artinya jadi beda, Bu. Ar-rajulu hadza tajir, ya. Maknanya jadi berbeda kalau begitu, ya. Ar-rajulu hadza tajirun. Laki-laki ini, Apa namanya? laki-laki ini, Laki-laki ini. Ar-rajulu hadza, saudara. bisa sih, bisa ditukar. Ar-rajulu hadza tajirun. Maknanya Ustaz, Makanya ya seorang laki-laki ini kaya. Jadi ya mungkin bisa dibedakan nggak? Ini seorang laki-laki, ini seorang laki-laki pengusaha. Ini seorang laki-laki seorang laki-laki yang ini seorang laki-laki ini pengusaha, laki-laki ini dokter gitu. Tapi memang kalau bahasa Arab memang nulisnya dari depan. Secara aturan gramatikalnya si kata tunjuk itu ditulis di awal, ya, disimpan di awal. Hanya menerjemahkan susah kalau ini laki-laki kaya gitu. Laki-laki ini, seorang laki-laki ini pengusaha, seorang laki-laki ini. Berarti itu memang sudah kaidahnya gitu ya Ustaz. Itu, tetapi memang bisa aja untuk kalau ditulis di tengah gitu ya. Ar-rajulu hadza tajirun, ya. Bisa aja, Bu, bisa aja. Kalau ada beberapa mungkin nanti itu lebih dalam lagi ke ilmu balaghah, karena nanti ada maksud tertentu biasanya kalau suatu kalimat ditulis keluar dari aturan, ya itu biasanya ada maksud, ya. Ada maksud tertentu, dan itu mungkin lebih dalam lagi di ilmu balaghah, ya. Di ilmu balaghah. Kalau kita baca literasi buku-buku bahasa Arab misalnya, ya ada beberapa yang ditulisnya tuh kok di sini gitu. Itu biasanya ada maksudnya, ada makna yang dimaksud oleh penulis gitu. Cuman aturan awalnya ya begini ya, seperti ini. Iya Ustaz. Oke. Hadzal baitul litajir. Gitu ya Bu, Mbak. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Aduh. Ya Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Saya menjelaskan bisa Ustaz. Oke. Kayaknya harus 2 kali pertemuan deh Ustaz di pelajaran. Insya Allah nanti besok pekan depan kita ulang lagi di sini ya, sebelum ke ini. Tapi boleh juga ini yang latihannya boleh juga dikerjakan di rumah nih. Jadi PR aja ya. Ajib anil asil ada. Ini kan disuruh menjawab ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini berikut ini. Ya, persatu itu. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Jawabannya bisa ini. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar. Atau di sini pakai nama boleh. Hadzal rajulu Muhammadun wa dzalikar rajulu Aliyun misalnya, ya. Aliyun. Masmut tajiri. Ismut tajiri. Oh ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan dari kalimat di atas. Masmut tabibu, masmut tabibi, ismut tabibi, Aidin. min aina sayyaratut tabibi? Apa nih? Apa nih artinya? Dari mana? Mana mobil dokter? Nah, mobil dokter dari mana? Tadi sudah ya. Dari terminal Yabani. Sayyaratut tabibi min Yabani. Yabani. Sayyaratut tabibi min Yaban. Min aina sayyaratut tajri? Sayyaratut tajri min
Amrika. Amrika. Aina Baitut Tajir? Mana Baitut Tajir? Baitut Baitut Tajiri amama amama masjid. Masjid. Amama Aina Baitut Tabib? Baitut tabibi khalfal madrasati. Tabibi amamal fal masjid. madrasati. Itu gampang. Ini pertanyaan dari atas. Boleh silakan diisi ya. Ya. Kalau ini disuruh, nah, kalau ini sih gampang ya. Yang ini aja ya, yang PR-nya ya, yang ikro ya. Iqra Ini ya. Arab gundul disuruh dikasih harokat ya. Berapa? Silakan. Waladu Khalidun. Nah, Ustaz masih di Tamarin itu yang nomor 2 itu Ustaz. Tamarin yang nomor 2. nomor 2. Ma ismut tajir. Apa Anda perlu dibaca hamzah lagi langsung ke mas gitu? Ya, itu boleh sebetulnya kalau cara baca. Kalau di bahasa Arab bisa ma ismu at-tabib ya, bisa. Ma ismu at-tabibi. Nah, mau dilangsungkan juga boleh. Masmut tabibi gitu ya. Ya. Kalau namanya tajwid itu kan untuk Al-Qur'an ya. Iya. Jadi kalau di sini kan kalau di bahasa Arab karena bukan Al-Qur'an ya. Kan di sini kalau nun mati muzal kan ini yang ini nun mati bertemu harusnya ikhfa kan? Tidak perlu diikhfa. Manzalika gitu. Kalau ini betul izhar ini. Man hadzal rajulu wa man zalikar rajulu enggak perlu. Ya, karena ini bukan Al-Qur'an jadi Ya. Jadi Ustaz kamu tanya nama Mas Muka gitu aja. Ya, betul. Mas Muka. Kalau perempuan Mas Muki. Nah, kalau untuk perempuan kita ngobrolnya sama perempuan, Mas Muki. Ya. Jadi barangkali bisa tersinggung kalau kita ngobrol sama perempuan, Mas Muka, saya bukan laki-laki, saya perempuan. Mas Muki. Ya. Mas Muki. Nah, gitu ya. Jadi PR-nya mau yang mana nih? Saya tawarkan aja deh. Kalau ini mah sebetulnya lebih gampang, tinggal dari atas ya. Tinggal menyalin. Nah, yang ini aja ya. Yang nomor 2 waktu. Ya, sambil belajar nulis juga memberikan harokat. Jadi kan itu disuruh dibaca ya. Kalau dibaca berarti ya kita harokatnya seperti apa. Ya, contoh nomor 1 nih. Hadzal waladu Khalidun wa dalikal waladu Muhammadun. Insyaallah sudah pada paham lah. Ada 12 ya. Nah ini dibantuin ini hadza sikin. Nah ini dibantuin nih. Hadza sikin min almaniya min almaniya wa tilkal milaqah min inkal tarra. Sikin ini pisau Ustaz. Ya, pisau. Ingkotar. Almania itu Jerman kalau nggak salah. Inkal tarra apa? Inggris ya? Jerman dan itu dari Qatar ya. Inkal tarra itu sendok dari Inggris ya. Inkal tarra. Oh, ya Inggris. Oke. Baik, itu dulu ya Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf apabila cepat sekali. Oh iya, siap. Baca chat baru. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa dipahami ya, insyaallah. Mohon maaf bila ada kekurangan ini. Insyaallah kita tetap semangat ya, istiqomah insyaallah dalam. Amin. Kalau Ustaz semangat, kami lebih semangat lagi lah. Kalau semangat Bu bersih. Semangat lah, semangat Ustaz. Semangat. Bulutnya ini nih. Jadi termotivasi kalau Ustaz semangat. Kalau ini apalagi jadi apa namanya, kita jangan kalah sama orang Korea ya, yang apa namanya, jangan kalah sama orang Korea yang apa istilahnya, dia sudah paham apa
Ini ada filmnya nih yang orang Korea ya. Nonton lagi. Saya putarkan film yang Korea yang dia sudah apa namanya giroh kepada Islamnya luar biasa gitu ya. Tunggu bentar, kamu tuh kenapa sih? Apalagi yang harus diperdebatkan? Kita pacaran. Memang ada yang salah ya? Saat pacaran wajar bagi kebanyakan orang. Disitulah kita harus melawan. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghururi. Dan tidaklah kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu dan memperdaya. Wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Syaitan itu senantiasa menghias amalan-amalan yang buruk seolah-olah terasa indah. Dan sekarang aku baru menyadari, mencintaimu harus dengan cara yang benar. Siapa gak orang Indonesia, Pak? Ternyata Ustadz suka film Korea juga. Nah, itu mah hiburan aja. Itu, Korea. dubbing ya. Itu ya orang Korea aja udah paham tentang akidah gitu ya. Udah tahu bahasa Arab. Mencintai itu harus dengan cara yang benar gitu. Artinya dinikahin ya dan tidak pacaran. Iya, itu ya termeso aja lah biar semangat ya. Baik ya ibu-ibu, aduh udah cukup malam nih jam 21 di 22 ya di saya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk bisa senantiasa melaksanakan perintahnya sebagai hamba Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ya, kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Ustadz. Amin amin amin. Sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak juga. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.